Kali ini saya akan menjelaskan tentang derma filler. Apa sih itu derma filler? Oke, derma filler itu adalah suatu teknologi ataupun teknik perawatan kecantikan dan perawatan kulit ya. Untuk fungsinya adalah untuk mengisi volume. Dari namanya derma filler, filler itu sendiri untuk tujuannya untuk mengisi volume. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya dua macam ya filler ya. Ada yang dari kolagen dan juga dari hyaluronic acid. Yang akan kita bahas di sini adalah yang bahannya hyaluronic acid ya. Derma filler itu tujuannya untuk mengisi volume di bagian-bagian yang kita inginkan. Ya. Jika ada masalah seperti kerutan di dahi, ya, ada kadang-kadang ada kerutan yang terlalu dalam di dahi, itu bisa kita isi dengan derma filler ya. Ada kerutan di antara alis di sini, itu juga bisa kita isi dengan derma filler, ataupun kerutan yang dalam di pinggir mata yang mungkin tidak bisa dikoreksi dengan botox, yaitu bisa kita koreksi juga dengan derma filler. Dan juga ada yang ingin mungkin hidungnya lebih lancip atau lebih tinggi kayak artis-artis ya, itu bagus juga, bisa juga dengan derma filler ini ya. Dan juga untuk mengisi garis senyum di samping ya. Kadang-kadang kita memiliki garis senyum di sini, itu bisa juga dikoreksi dengan derma filler. Dan juga ada yang ingin pipinya lebih naik ya, itu juga bisa diisi. Dan juga ada yang kantong matanya seperti berkantung ya, tapi sebenarnya di bawah mata sendiri ada cekung, itu bisa juga diisi dan dikoreksi dengan derma filler. Dan yang sedang tren tahun ini ya mungkin tahu ya, seperti artis Kylie Jenner untuk mengisi bagian bibir supaya lebih tebal dan sensual seperti itu. Ada juga yang ingin mengisi di bagian dagu, itu bisa juga dikoreksi dengan derma filler. Nah, selain untuk mengkoreksi bagian-bagian tadi, juga bisa untuk mengkoreksi bagian kulit yang mengalami scar ya, ataupun lubang di pipi, misalnya bekas jerawat ataupun scar bekas luka tertentu yang ada pengurangan volume yang cekung, itu juga bisa diisi. Ataupun untuk oma-oma biasanya yang kulitnya sudah mulai kering ya, dan tidak ada jaringan sudah tinggal kulit aja ya, bisa diisi dengan filler ya. Dari sifatnya filler sendiri ada 3 macam ya, dari kekentalannya ya. Ada yang kekentalannya soft, ada yang medium, ada yang hard. Kalau yang soft itu yang saya bilang kekentalannya dia lebih lembut ya, bisa diisi untuk mengisi bagian tangan misalnya ya, tangan, ataupun scar, lubang-lubang yang pada bekas luka ya, bekas jerawat ya. Kalau yang medium bisa kita isikan di bagian bawah mata ya, yang mengalami cekungan di bawah mata, kita bisa kita taruh di garis senyum. Kalau yang hard dia membutuhkan konsentrasi lebih kental adalah di bagian hidung dan dagu ya. Itu yang medium soft, medium, dan hard itu tadi ya. Proses derma filler ini sendiri merupakan proses koreksi yang sangat aman kalau menurut saya ya. Dia sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan proses yang lama. Dia juga aman karena di dalam tubuh kita ada senyawa hyaluronic acid tadi ya. Dalam tubuh kita ada senyawa hyaluronic acid, sehingga bukan merupakan benda asing, tidak menyebabkan, ya jarang untuk menyebabkan alergi tadi ya. Dan juga minim resiko ya, derma filler ini suatu tindakan yang minim resiko. Perlu dibedakan derma filler dengan silikon ya, itu sangat berbeda ya. Kalau derma filler itu adalah senyawa yang aman ya, yang bisa diserap tubuh. Silikon tidak ya, silikon itu beda ya. Seorang tenaga medis ataupun dokter kesehatan tidak boleh menyuntikkan yang namanya silikon cair ya. Beda sekali. Kalau silikon cair memiliki resiko yang sangat banyak sekali ya, tidak boleh dilakukan untuk injeksi di bagian wajah seperti itu. Nah, kalau derma filler ini aman karena dia memiliki sifat yang biodegradable, dapat diserap tubuh ya. Jadi ada range waktunya ya, sekitar 8 bulan sampai 2 tahun dia akan mengalami penurunan dari efektivitas filler itu sendiri. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita filler antara lain
mungkin pasien memiliki riwayat riwayat alergi, kita harus tanyakan itu. Mungkin dia kalau tidak ada riwayat resiko alergi, bisa dilakukan langsung ya injeksi filler. Tapi kalau dia punya riwayat alergi yang banyak macam-macam, kita baiknya lakukan skin test terlebih dahulu. Yang kedua adalah sebelum melakukan tindakan ini, pasien sebaiknya menghindari obat-obat pengencer darah seperti aspirin, golongan aspirin ya, ataupun golongan antioksidan ya yang bersifat mengencerkan darah seperti vitamin C dan E seperti itu. Proses filler sendiri sangat mudah dan cepat ya. Kita lakukan cleansing dulu, pembersihan di bagian yang ini kita lakukan filler. Terus yang kedua kita lakukan anestesi dengan krim anestesi sekitar 45 menit sampai 1 jam. Lalu kita lakukan disinfeksi dengan alkohol ya, dengan alkohol ataupun antiseptik ya. Lalu kita bisa lakukan injeksi dengan sudut tertentu ya. Kalau untuk bagian yang dangkal kita lakukan dengan injeksi dengan sudut 5 derajat. Kalau yang lebih dalam lagi kita lakukan dengan sudut 45 derajat ya. Ketika masukkan pelan-pelan, dan itu rasanya tidak sakit ya, karena di dalam filler sendiri sudah ada campuran anestesinya. Jadi ketika disuntikan jangan khawatir kalau nanti rasanya sakit ya. Kalau kerasa sedikit ya nggak apa-apa lah. Terus setelah kita lakukan injeksi tersebut, akan dilakukan massage ya oleh dokter untuk menyempurnakan bentuknya ya, baik yang di bawah mata akan kita massage dan kita ratakan, ataupun yang di dagu ataupun yang di hidung akan kita lakukan massage. Perlu diperhatikan setelah tindakan itu, pasien tidak boleh melakukannya sendiri, misalnya dimancung-mancungin sendiri ataupun dicet-cet sendiri, itu nggak boleh ya. Setelah melakukan tindakan filler, bisa melakukan tindakan lain atau misalnya menggunakan krim. Besoknya sudah bisa menggunakan krim ataupun produk kosmetik lain. Dan jika ingin melakukan tindakan perawatan lain seperti facial ataupun peeling ataupun laser boleh, tapi minimal 2 minggu setelah filler ya. 2 minggu sampai 1 bulan lah ya setelah filler. Ini bisa juga dikoreksi lagi kalau misalnya ada yang kurang. Nah, untungnya filler ini kita bisa koreksi. Misalnya ada yang kurang kita bisa tambahkan, ataupun terlalu tinggi, terlalu ini kita bisa kurangin gitu loh. Untungnya dari filler ini. Jadi sangat banyak manfaat yang kita dapatkan dari tindakan filler ini. Minim resiko dan sangat direkomendasikan ya. Selamat mencoba kalau berminat. Ya, semoga bermanfaat.